Assalamualaikum, selamat siang. Channel Dedi Sapa Teman 2021. Ini sekarang kita posisinya ada di bulan yang ekornya, buntutnya berber. September, Oktober, November, Desember, ya itu akhir-akhir tahun. Sudah akhir tahun lagi kita. Generasi milenial, generasi yang berbeda dengan generasi kita. Mereka sudah generasi yang memang serba digital. Ada satu yang mungkin mereka lupa. Warisan budaya, warisan leluhur, tradisi leluhur kita yang kadang mereka abaikan. Kali ini kita buat konten tentang menghargai warisan leluhur, budaya leluhur kita. Kali ini kita ketemu seseorang yang berniat, bukan berniat, tapi memang jiwanya mau melestarikan budaya benda, budaya tak benda, leluhur warisan Nusantara. Kita kenal sama beliau. Beliau ini kalau nggak salah cucunya Empu Gandring. Bapak ini. Dikenalin dulu Mas, namanya siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dedi Sapa Teman ya? Siap. Oke, nama saya Rifai. Sehari-hari bekerja sebagai wirausaha. Saya panggilnya Abang Rifai atau Mas Rifai. Rifai ya. Bang Rifai ya? Iya. Lebih menghormati Bang Rifai. Asik. Karena beliau ini gini. Jadi beliau ini punya banyak koleksi benda dan tak benda. Makanya kita datangi, kita samperi hari ini. Abang Rifai. Bang, saya mau tanya, niat atau keinginan untuk koleksi atau punya kemauan untuk merawat benda-benda purba atau benda-benda warisan leluhur itu dari mana niatnya? Tiba-tiba muncul atau gimana? Iya, sebenarnya sih kalau dari keluarga ya, itu kalau saya lihat dari kakek mungkin. Ya. Karena beberapa benda-benda pusakanya yang ada yang saya pernah lihat. Kemudian kalau bapak itu sudah terputus, maksudnya enggak suka lagi benda-benda seperti itu. Tunggu. Abang Rifai menyukai benda-benda yang seperti itu warisan dari kakek. Kakeknya juga punya bakat untuk mengoleksi benda-benda itu. Saya enggak sempat ketemu kakek ya. Cuma kalau benda-bendanya pernah saya lihat. Iya, pernah lihat. Terus sekarang mencoba dikumpulkan lagi dan dikoleksi oleh Bang ya, Rifai. Siap. Seperti itu. Nah, itu benda-benda leluhur ya. Kalau saya bilangnya benda-benda leluhur. Itu sebenarnya tak ternilai. Kalau dibilang nilai, itu bisa dihargai. Iya. Ini sebenarnya barang-barang yang tak ternilai karena ini harta benda warisan dari leluhur-leluhur kita. Iya. Dapatnya dari mana aja tuh Bang? Iya. Macam-macam, biasa dari keluarga juga. Kadang tidak terawat lagi. Ya. Saya coba merawat kembali. Apa tidak harus melalui pertumpahan darah? Itu zaman dulu. Enggak, maksud saya gini, kalau Ken Arok merebus keris Empu Gandring itu harus melalui pertumpahan darah dan 7 turunan. Apa Abang Rifai juga seperti itu? Tahu. Anggota keluarga lain, cucu-cucu yang lain tidak sampai gontok-gontokan memperebutkan ini. Iya ya? Karena benda-benda pusaka sekarang ini banyak yang sudah tidak terawat lagi. Iya. Jadi saya sebenarnya tujuannya kalau mengumpulkan sih sedikit, tapi tujuan utamanya itu edukasi. Iya benar. Edukasi, memperkenalkan budaya kita. Terutama dalam hal ini pusaka yang saya coba pelajari, kemudian disimpan sebagian, kemudian diedukasi itu pusaka senjata perang ya. Senjata perang. Kayak kalau kita di Sulawesi Tengah ini, suku Kaili, itu paling identik dengan senjata guma. Guma, kemudian beberapa tombak, kemudian ada tombak-tombak adat juga kayak doke. Badan
dunia PBB yang mengurusi budaya, warisan budaya itu UNESCO. Kain batik kita Indonesia sudah dianggap warisan benda dan tak benda. Jadi kita patut berbangga. Yang sekarang kita tunggu wayang dan keris dari Jawa. Nah, Bang, ini kan setiap daerah kita memiliki benda-benda senjata ya. Berarti yang dikoleksi oleh Bang Pai ini senjata-senjata itu yang kayak untuk perlengkapan perang. Kalau di Aceh kita sebutkan rencong, di Tanah Pasundan kita sebut juga golok atau Kujang. Kalimantan juga ada itu namanya mandau. Nah, di Sulawesi itu Guma itu bentuknya seperti apa, Bang? Bentuknya seperti pedang. Iya. Berukuran panjang. Kurang lebih 40 sampai 50 cm. Dan berat Sekitar kurang lebih 1 kilo sampai 750 gram sampai 1 kilo. Nah, itu perlengkapan perang untuk tebas-tebas lawannya. Ya, kalau tombak itu difungsikan sebagai tombak itu ada beberapa jenis ya. Kalau untuk tombak bertempur itu ada namanya, kita bilang tombak untuk orang Kali toko. Toko ya. Ada toko jaru. Toko jaru itu yang berbentuk seperti jarum. Oh, siap. Lebih tumpul tajam ya. Tajam, lebih kecil. Runcing. Itu untuk menembus baju zirah, baju perisai. Baju perisai. Siap. Kan biasa baju perisai itu kayak rantai itu. Boleh. Dalam posisi perang biasanya kita membawa tameng sama tombak tadi. Kalau baju sirahnya, baju sirah tergantung beberapa daerah. Ada yang pakai besi rantai itu, ada yang pakai baju kayak kulit hewan yang agak keras. Seperti itu. Dan itu juga termasuk dalam benda-benda kolektor, dikoleksi. Siap. Nih ya, jadi perlengkapan pertempuran perang di zaman sekarang ini juga jadi koleksi. Ini kan Abang, kalau saya bilangnya ya, kegiatannya wirausaha, wira swasta. Terus ini hobi atau apa? Jadi harus dipisahkan. Kalau yang tadi itu hobi. Yang mana? Yang pusaka tentang segala macam benda-benda pusaka. Jadi kolektor benda-benda itu ya? Itu hobi. Hobi, siap. Iya, kalau pekerjaannya ini. Nah, bukannya itu. Bang, bukannya kalau hobi itu biasanya dua nih, menguntungkan dan juga menghabiskan sedikit banyak biaya. Kalau Bang Pai nilainya ini seperti apa? Biasa aja atau memberatkan? Kalau saya biasa aja. Biasa aja ya. Koleksinya sudah siapa saja yang pernah melihat, Bang? Pak Danrem sudah lihat. Pak Danrem itu panglima kepala militer daerah. Ya, kemarin sempat kita buat seminar internasional 13 negara. Kemudian pameran senjata pusaka. Untuk wilayah daerah Sulawesi Tengah kita Sulawesi Tengah, berarti hebat ya. Bang Pai sudah punya itu teman-teman komunitas link ya, komunitas sehobi yang bisa memperkenalkan senjata-senjata warisan leluhur. Jadi benar teman-teman, manusia itu makhluk sosial. Jadi kalau nggak bergaul ya seperti katak dalam tempurung. Bang Rifai juga begitu, punya komunitas, Bang. Saya punya komunitas. Komunitas pencinta pusaka. Kalau boleh tahu, di Palu ini ada beberapa komunitas. Pusaka Tadulako. Kemudian ada komunitas Bentara Budaya Tadulako, 2, kan? Yang ketiga ada komunitas Gumata. Dan satu lagi komunitas pemerhati budaya Tanah Kaili. Nah, kalau saya yang tidak punya koleksi, saya bukan kolektor, saya masuk di mana sebenarnya? Sebenarnya nggak masalah. Terserah pilih grup yang mana. Jadi komunitas-komunitas tadi sesama pencinta benda pusaka. Posisi kita ada di Palu, Kabupaten Sigi, dan kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Bang, seberapa banyak orang muda, generasi milenial yang mencintai, yang punya kemauan, keinginan juga
pengen lebih tahu dan mengoleksi benda-benda purbakala, bukan benda-benda pusaka itu. Ini kalau saya lihat untuk kalangan anak muda masih kurang ya. Karena apa ya? Informasi mengenai benda-benda pusaka ini ini masih sangat sedikit. Iya, jadi tidak terpublikasi secara luas, apalagi pusaka di daerah kita sendiri ya. Iya. Nah, jadi untuk kalangan anak muda masih sangat sedikit yang berminat untuk mengoleksi benda-benda seperti ini. Dan itu yang mendorong Bang Pai Iya. menciptakan edukasi biar lebih dikenal dan anak-anak muda bisa bergaul dengan senjata-senjata itu ya. Iya, karena begini, pusaka itu identik dengan klinik ya. Yap. Artinya mistik lah. Ya, benar. Bagaimana saya membahasnya itu memperkenalkan ke teman-teman semua. Ya. Ada batasan-batasan yang harus kita bahas dalam hal pusaka ini. Makanya dalam pusaka itu kita membahas pusaka itu ada dua hal yang harus kita bedakan pusaka. Jadi dari segi historis, sejarah, kemudian cara membuatnya. Kemudian yang kedua dari segi esoteris. Ini enggak seperti mata uang koin, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Jadi ada segi historis dan ada segi esoteris. Esoteris ini yang berhubungan dengan mistik, segala macam ritual. Yang dari segi historis itu sejarahnya, siapa yang punya, bagaimana cara menemukannya, bahan-bahan yang membuatnya apa saja, itu dari segi historis. Dan saya membahas pusaka itu lebih kepada segi historis yang nampak kelihatan, tapi tanpa kita menyampingkan segi esoteris benda tersebut, tapi tidak bisa dibahas secara gamblang. Jadi yang saya lebih tampakkan itu adalah segi historisnya, sejarahnya. Jadi kita seperti membaca buku sejarah yang tebal ketemu Bang Pai. Tadi Bang Pai sempat juga bilang bahwa sudah sempat mengadakan seminar internasional tentang benda-benda pusaka warisan leluhur bangsa. Nah, itu juga tujuannya itu ya, mengedukasi masyarakat, utamanya generasi muda ya. Siapa-siapa yang terlibat dalam hal ini Bang? Yang tadi ya disebutkan komunitas-komunitas. Lah, yang tertarik untuk datang ke seminar siapa juga? Nah, itu keren. Jadi seminar kemarin itu diinisiasi oleh Korem 132 Tadulako. Ya. Jadi terima kasih Pak Danrem ya sudah memfasilitasi kita untuk adakan kegiatan tersebut. Jadi pesertanya itu kurang lebih ada 13 negara. Jadi seminarnya Zoom. Iya. Jadi kurang lebih hampir 300 sampai 400-an peserta di Zoom itu. Kemudian pamerannya itu dihadiri oleh beberapa pejabat anggota dewan dari Komisi 4 kalau nggak salah, dari akademisi juga, Untat ya, para dosen di bidangnya, kemudian dari Dinas Kebudayaan, dari museum sendiri juga ikut hadir, dari Dinas Pariwisata juga, Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Jadi memperkenalkan itu benda-benda pusaka, karena yang pertama kita kenalkan itu adalah warisan budaya tak benda. Yang pertama, karena Guma sendiri itu sudah masuk dalam WBTB. Ya, apa lagi? Nah, WBTB itu warisan budaya tak benda. Nah, itu ada di Sulawesi Tengah dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi Guma itu tidak bisa diklaim lagi oleh daerah lain. Milik Sulawesi Tengah. Karena sudah ada sertifikatnya warisan budaya tak benda dari Sulawesi Tengah. Tinggal kita go UNESCO. Nanti kita coba lihat ya koleksinya Bang Pai. Bang, itu kalau koleksi barang-barang, saya sebutnya barang-barang senjata, pusaka, barang-barang antik ya. Termasuk dalam itu. Itu pernah kejadian yang mistis atau yang aneh, entah senjatanya berdarah atau berkeringat gitu.
pernah kejadian kayak gitu? Ya, makanya kadang-kadang kita membahas jadi saya ulangi tadi, kita membahas dari sejarahnya, Ya. kemudian dari esoterisnya. Ya. Kadang-kadang esoteris ini akan sulit kita ungkapkan. Karena itu pengalaman pribadi. Iya. Jadi sulit juga untuk Iya. diungkapkan. Jadi gini, kan kita nggak tahu ini senjata sudah pernah membunuh ratusan nyawa atau raja-raja leluhur mana pernah ditikam sama senjata ini, kan kita nggak tahu. Kita cuman kolektor. Tapi nggak pernah kejadian yang bikin merinding bulu rohma ya. Nah, Dalam memegang atau apa istilahnya kalau memandikan itu? membersihkan. Ya, membersihkan. Memakai iga. Ya, memakai belum pernah kejadian kalau tiba-tiba bergerak sendiri. Belum pernah ya. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Kadang-kadang kita juga jadi ikut berburu, mencari, Iya. mencari entah di mana, dan kemana, gitu ya, gitu bang ya. Iya. Nah itu gitu, biaya ke sana itu sudah diperhitungkan, nggak harus disebutkan lagi. Tapi pernah dapat yang paling jauh dan paling dekat, maksud saya dari kerajaan mana gitu. Pernah dapat di mana, terus dikejar sampai kemana? Oh, Paling jauh kejarnya sampai Jadi, berburu. kita filosofi dalam apa ya, mengoleksi benda-benda pusaka begini. Kita punya satu apa ya, pegangan. Pusaka itu memilih tuannya. Oh siap. Walaupun kita kejar, kalau dia belum jodohnya dengan kita, Betul. kita akan. Seberapa banyak uangnya kita untuk kejar pusakanya itu belum tentu mau. Iya, pusakanya pasti pun nggak sampai ke kita ya. Kadang-kadang ada yang datang sendiri. Maksudnya tuannya bawa ke sini, ayo kita maharkan. Kalau dia suka, ya saya suka, berapa maharnya, ya, kita. Karena saya pencinta film-film kolosal ya. Dia adopsi dari sandiwara radio, entah Saur Seput, Tutur Tinular. Biasanya pedang-pedang itu hilang, terus generasi-generasi berikutnya akan temukan reinkarnasi lagi kekuatan dari benda-benda yang seperti itu. Tapi ini ya, memang betul Abang Pai bilang, nggak harus dikejar ke ujung dunia. Kalau memang bendanya jodoh ke kita, Ya, pasti datang. datang. Iya. Entah bagaimana. Tapi bukan datang tiba-tiba muncul. Iya, Sering. Oh, bukan. tidak. Nah, ada yang membawakan. Iya. Ya. Kadang tuannya sendiri langsung. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa koleksi Bang Rifai. Ya. Nah, Bang, Ya. kalau ini ya, Nah. saya mohon dijelaskan tentang ini. Ah. Ini sepertinya pedang, tombak, atau tombak Ya, ya. ini jenis tombak. Jenis Nah, tombak ini asal daerah mana ini? Kalau yang ini 3 ini, Ya, ini khas suku Kaili, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah ya. Jadi di bagian atas juga di Pamona ada juga. Di wilayah Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah tersebar hampir merata. Di kabupaten-kabupatennya, Iya. Morowali, Poso. Iya. Sebutannya apa untuk Lembah Palu? Lembah Palu sebutannya ini tombak doke. Yang 3 ini ya. 3 namanya tombak, Tombak doke. Kalau yang di atasnya Ini kanjai. kanjai. Iya, Ini tapi asal daerah, Ini hampir semua di Sulawesi ada. ada semua ya. Sulawesi Selatan ada juga. Lah kalau ini Kalau ini jenis parang pendek ini kadang disebut pasatimpo. Kalau sarungnya sudah dilapisi perak, pasatimpo. Kemudian ini guma. wih, ini yang Ini namanya guma. Ya. Siap-siap. Untuk diketahui teman-teman, sebutan-sebutan tadi kalau di bahasa Indonesia kan Bang Pai, itu pasatimpo itu artinya apaan? Pasatimpo itu dipasangkan perak sarungnya. Oh, Jadi ini kan bus, ini handle, Iya. ini bilah. Nanti sarungnya ada sarung kayu kemudian dilapisi perak. perak. Nah, itu pasatimpo. Lah, Kalau jenis dia jenis parang pendek ya. Iya. Kalau fungsi dan kegunaannya untuk perlengkapan perang ya. Iya. Tapi ini kebesaran saja yang ini. Oh, ini untuk Untuk kebesaran ya, untuk para bangsawan dan Bangsawan-bangsawan, raja-raja. iya. Kalau ini yang saya mau tanya lebih dalam, guma. Guma. Kalau guma ini kan senjata pamungkas istilahnya, senjata paling berharga untuk
Tadulako Bumi Tanah Kaili ya. Ya, Ini masih bisa dipakai di zaman-zaman milenial seperti sekarang ini. masih bisa berfungsi sebagai senjata tempur. Oh, Masih. Bang Pai. Kalau saya beli parang di pasar, biasanya parangnya ditempa sama pandai besi. Itu Iya. bahannya dari per atau dari mana-mana. Nah, kalau senjata zaman leluhur kita ini bahan-bahannya dari mana ini? Ya, jadi untuk jenis guma ini sementara kita kirim ke ITB Ya. untuk uji metalurgi. Nah, uji metalurgi itu dia dipecah bahan-bahan yang ada dalam sini. Jadi akan ketahuan apa saja materi atau bahan-bahan yang terkandung di dalam guma ini. Karena bukan hanya satu jenis besi. Oh, Di sini kemungkinan ada wolfram, ada nikel dan sebagainya. nah itu orang-orang tua kita dulu memang sudah sampai sebegitu ilmu pengetahuannya ya. Jadi begini. Zaman dulu itu baja itu mahal. Ya, ya. Baja itu mahal, bahkan lebih mahal dari emas. Oh, Sehingga besinya itu dari alam. Ini Iya, iya. ditambang secara manual oleh orang tua kita dulu, digali, Iya. kurang lebih kedalaman tidak dalam, sekitar 1 sampai 5 meter. ya. dalamnya. Boleh dibilang tanah dulu dengan tanah sekarang berbeda ya. Kan Sulawesi ini pulau besi. Iya, 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 iya. Oh, iya Jadi betul ya, Sulawesi. Permukaan tanah kita ini banyak mengandung besi. Tapi besi-besinya seperti ini, besi masih bercampur. Iya. Kalau baja itu pemurnian. Jadi benar saja kalau benda-benda dahulu, alat-alat perang dulu ya seperti guma sebutan pedang untuk daerah Kaili, bahannya tidak sama dengan bahan-bahan yang seperti di zaman sekarang ini ya. Oh iya, beda. Beda ya. Iya. Kemungkinan yang sama ini bagian pinggir baja. Iya, betul. Zaman dahulu baja itu mahal. Kayaknya bincang-bincang kita ini kalau diadakannya tengah malam sampai pagi menjelang siang baru tuntas. Nggak sempat dipaus karena makin seru perbincangan kita. Bang Pai, Ya. setelah ini ya jadi kolektor, jadi apa namanya pembicara juga ya di seminar. Sempat juga ya speak. Speak. Ya, speak little speak. Harapan kedepannya apa? Harapan ke depan apa ya? Karena tujuan saya mungkin edukasi ya. Ya. Edukasi sederhana. Jadi harapannya semoga generasi muda ke depan bisa paham dulu tentang ada ternyata pusaka-pusaka yang kadang kita sudah lupakan. Ternyata itu kalau kita dalami, kita teliti lebih dalam itu pengetahuan di dalamnya itu sangat luar biasa. Bagaimana orang tua dulu kita membuatnya dengan sangat detail. Itu kadang tidak terpikirkan oleh kita. Jadi harapan saya ke depan pameran setelah selesai ini COVID semoga bisa terlaksana kembali. Diadakan lagi pameran. edukasi dan kita generasi muda mencintai budaya Iya. dan benda-benda senjata pusaka leluhur kita. Amin. Iya, itu tujuan dan harapan kami. Kesempatan dan waktunya saya berterima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang harus saya tanyakan. Masih banyak koleksinya, tapi waktu dan tempat kita dibatasi. Waktu dan ruang ya, bukan tempat. Waktu dan ruang kita terbatas. Saya berterima kasih untuk channel Dedi Sapa Teman.